Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salasi Adhani dengan NIM 017 kelas 4A. Di sini saya akan membuat tutor tentang uji statistika sebagai tugas mata kuliah di mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, langsung saja di soal yang pertama ini ada permasalahan bahwa seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Nah, kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, kedua kelompok ini tempatkan pada ruangan yang sama, fasilitasnya juga sama, tugasnya sama, dan kurun waktu yang sama pula. Nah, bedanya di kelompok eksperimen ini, siswa itu menghafal diiringi dengan musik, sementara kelompok yang kontrol itu tidak. Nah, selanjutnya di sini sudah ada datanya, dan sedikit ada perbedaan, yaitu di mana nilai P dan Q-nya itu, nilai P itu diisi dengan digit kedua dari akhir NIM saya sendiri, yaitu 1, dan digit terakhir NIM dan Q ini diisi dengan digit terakhir NIM saya, yaitu 7. Oke, langsung saja di sini saya udah menyalin datanya yang sudah fix. Oke, kira-kira apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yaitu kita tentukan terlebih dahulu parameter yang akan diuji itu apa. Dan di sini permasalahannya adalah rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kelompok. Dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut, dan H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut dengan taraf kepercayaan 95% dan artinya taraf signifikansinya atau alfanya sama dengan 0,05%. 0,05. Nah, oke, selanjutnya kita tentukan dulu apakah data yang ada di sini itu termasuk data yang homogen atau yang tidak homogen. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan uji T apa yang akan kita lakukan. Oke, langsung saja di sini caranya yaitu S sama dengan var .s dalam kurung kita blok angka yang di sini terus sampai yang terakhir kita tutup kurung, enter. Oke, ini sudah muncul buat yang kelas kontrol, dan untuk yang kelas eksperimen juga sama, var .s dalam kurung kita blok dari awal sampai akhir ini, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, oke, di sini kita udah ketahuan ya variansnya itu berapa. Nah, dimana nanti varian terbesar itu merupakan varian pembilang dan varian terkecilnya itu adalah varian penyebut. Oke, kita sudah tahu bahwasanya di sini nilai yang terbesar adalah dari kelompok kontrol dan nilai yang terkecilnya di kelompok eksperimen. Oke, kita langsung saja lakukan analisis data di bagian data dan klik data analisis di F-test to sample for variance. Kita pilih di situ. Oke. Untuk yang variabel satunya adalah kelas kontrol. Kita blok dari nama kontrol sampai yang data terakhir. Itu untuk yang variabel satunya. Dan untuk yang eksperimennya, kita blok juga dari kolom eksperimen sampai data terakhir. Jangan lupa labelnya dicentang dan output range-nya kita taruh di sebelah sini saja. Oke. Oke, di sini sudah muncul buat hasil analisis datanya. Nah, oke, kita selanjutnya bandingkan. Kita bandingkan dengan yang ada ketentuannya di sini, yaitu membandingkan nilai p-value-nya, yaitu nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini kita pakai p-value, oke. Dan di sini nilai p-value-nya ada 0,25 ya. Sedangkan ketentuannya di sini jika p-value itu lebih dari alfa, maka
H0 itu diterima. Artinya data tersebut adalah data yang homogen. Sedangkan jika P kurang dari 0,05, yaitu alfanya kan 0,05 ya, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima seperti itu. Dan di sini kita udah ketahui bahwasanya 0,25 itu nilai P value-nya lebih dari 0,05. Itu artinya maka H0 kita terima. Kita tulis di sini karena nilai P lebih dari nilai alfanya, nilai alfa, maka data tersebut homogen. Oke. Nah, kita juga bisa nih make kriteria nilai F dan F tabelnya. Nah, nilai F-nya itu di sini. Aku blok jadi warna biru. Dan nilai F tabelnya kita juga blok menjadi warna biru. Oke, seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya nilai F ini 1,42 ini kurang dari nilai FT tabelnya, yaitu 2,4. Jadi, sesuai yang ada di sini, maka itu artinya H0 diterima. Artinya, data tersebut adalah homogen. Selanjutnya, kita tulis di sini karena nilai F kurang dari F tabel, maka data tersebut homogen. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak, kita selanjutnya lakukan uji T independen. Uji T independen, dan caranya adalah kita klik data dan kita klik bagian data analisis. Dan di sini kita pilih yang test to sample assuming equal variance. Kita masukkan di sini untuk nilainya. Oke, untuk nilai yang kontrol, untuk variabel satunya kita masukin nilai yang kontrol, dan untuk variabel 2-nya kita masukin yang eksperimen. Oke, labelnya jangan lupa dicentang. Terus untuk output range-nya kita taruh di sebelah sini. Oke, nah di sini sudah muncul buat hasilnya. Apa yang harus kita perhatikan di sini adalah kita perhatikan nilai P value-nya terlebih dahulu, yaitu yang di sini. Oke, saya blok menjadi warna kuning. Nah, di sini kita lihat ketentuannya bahwasanya jika nilai P value lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tulis di sini karena nilai P di sini 0,006 itu kurang dari alfa yang 0,05, artinya dia lebih kecil dari alfanya, maka H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi, karena nilai P kurang dari nilai alfanya, yaitu 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Ditolak seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menentukan melalui nilai T tabel ataupun T hitungnya. Di mana T tabelnya ini adalah yang T critical to tail, dia adalah T tabel. Oke, dan yang untuk T hitungnya adalah T stat. Nah, T stat, oke. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nilai T statnya itu min 2,94 dan nilai T tabelnya itu min 2,04. Di sini terlihat bahwasanya T hitung itu T statnya min 2,94 kurang dari min T tabel min 2,04. Jadi dia lebih kecil daripada T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Oke, kita tulis di sini karena T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Oke, kita sudah selesai. Maka kesimpulannya apa? Jadi ketika kita udah melakukan uji T independen tadi, kita tahu bahwasanya kita menolak H0 dan kita menerima H1. Itu artinya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah ada perbedaan rata-rata istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut. Seperti itu ya. Itu untuk kesimpulannya. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 2, yaitu di sini ada suatu permasalahan tentang suatu pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Nah, untuk menguji keefektifan dari pelatihan tersebut, ada 18 peserta pelatihan yang diberikan pretest sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Nah, data hasil pretestnya ini sudah ada di sini, dan terdapat perbedaan di nilai 6A dan 7B-nya, di mana 6A ini nanti diisi dengan digit kedua dari NIM akhir, dan juga yang B ini diisi dari digit terakhir NIM. Oke, di sini saya sudah menentukan untuk data yang fixnya ada di sini. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu parameter yang akan diuji, yaitu adalah rata-rata kemampuan pedagogik guru dengan H0, tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan setelah pelatihan. Dan selanjutnya H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan setelah latihan. Dengan taraf signifikasi alfanya adalah 0,05. Oke, kita lakukan uji T berpasangan, yaitu caranya yang pertama kita pergi ke kolom data dan kita lakukan data analisis dan kita pilih bagian t-test period to sample from means. Oke, kita pilih yang itu. Terus variabel satunya kita tentukan kalau itu adalah pretest, sedangkan untuk yang variabel 2-nya adalah post-test. Jangan lupa di blok sampai akhir datanya dan jangan lupa labelnya itu dicentang. Dengan alfanya tetap 0,05 dan output range-nya kita taruh di sebelah sini. Oke, di sini sudah muncul buat hasilnya. Hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya di sini kita lihat sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Kita lihat dari nilai P value-nya terlebih dahulu, yaitu P total-nya di sini, yaitu nilainya 1,5. 1,5. Namun di sini panjang sebenarnya di 1,58258E min 0,5 itu artinya 1,58 ini dikalikan 10 pangkat min 5, itu artinya 0,00001,58 seperti itu. Jadi ketentuannya adalah ketika nilai P-nya ini, karena nilai P-nya adalah tadi ini 0,0015, berarti itu artinya dia kurang dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Maka ketentuannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dan H1 diterima. Oke, kita juga bisa menentukan apakah H0 ditolak atau diterima juga lewat T hitung dan T tabelnya. Oke, T hitung dan T tabelnya kita lihat di sini. T start adalah T hitung dan T critical to tail adalah T tabel. Nah, seperti itu. Kita lihat bahwasannya nilai T start adalah min 5,9. Dan nilai T tabelnya adalah 2,1. Di sini ada ketentuan bahwa misalnya ketika T hitung, ada T hitung di sini min 5,9 dan kurang dari min T tabel. Berarti dia T tabelnya min 2,1. Itu artinya min 5,9 itu kurang dari min 2,1. Maka kesimpulannya H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Karena nilai T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kita sudah mendapatkan kesimpulannya. H0 ditolak dan H1 diterima. Itu artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah latihan. Kita tulis kesimpulannya di sini. Ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan setelah pelatihan, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja tutorial uji statistika pada video kali ini.